Duka mendalam serta keprihatinan luar biasa menyelimuti warga Desa Pinagar, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebuah tragedi perselisihan keluarga yang berujung pada aksi kekerasan fatal kembali terjadi, merenggut nyawa seorang pria berinisial SS di tangan adik kandungnya sendiri yang berinisial GG. Peristiwa berdarah tersebut dipicu oleh konflik berkepanjangan terkait pembunuhan dan pembagian harta warisan keluarga yang tak kunjung menemui titik terang. Perselisihan mengenai hak atas tanah perkebunan dan bangunan rumah yang ditinggalkan keluarga tersebut akhirnya memuncak menjadi pertikaian berdarah yang melukai rasa kemanusiaan. Berdasarkan paparan resmi dari pihak Polsek Sipirok dan Polres Tapanuli Selatan pada Jumat, 7 Agustus 2026, latar belakang perselisihan tersebut berakar dari ketimpangan pembagian harta warisan peninggalan orang tua mereka. Harta warisan yang menjadi pemicu konflik terdiri dari sebuah bangunan rumah serta bentangan lahan perkebunan. Dalam pembagian warisan tersebut, korban SS selaku abang kandung mendapatkan hak atas lahan perkebunan, sementara bangunan rumah warisan kini ditempati oleh sang paman. Di sisi lain, pelaku GG diketahui tidak mendapatkan bagian harta warisan sama sekali. Untuk bertahan hidup sehari-hari, pelaku hanya bisa menempati sebuah gubuk reot yang berada di area perkebunan. Rasa ketidakadilan serta kekecewaan yang telah terpendam sekian lama akhirnya pecah menjadi pertikaian sengit ketika korban dan pelaku bertemu di area perkebunan Desa Pinagar. Percekcokan mulut yang berlanjut pada konfrontasi fisik tersebut dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan brutal. Korban SS mendapat serangan senjata tajam secara mendadak hingga mengalami pendarahan hebat di lokasi kejadian. Meskipun sempat mendapatkan pertolongan pertama dari warga sekitar yang melintas di area perkebunan, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Korban menghembuskan napas terakhirnya di lokasi akibat luka robek berat dan pendarahan parah yang dialaminya. Sadar akan tindakan kejam yang telah dilakukannya, pelaku GG melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Pelaku memanfaatkan kondisi geografis kawasan perbukitan yang tertutup semak belukar tebal dan jauh dari pemukiman warga untuk menyembunyikan diri dari kejaran aparat penegak hukum. Menerima laporan dari warga masyarakat mengenai aksi penganiayaan fatal tersebut, tim Opsnal yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Sipirok langsung meluncur ke lokasi untuk melacak keberadaan pelaku. Meskipun harus menembus medan perbukitan yang terjal, melintasi jalur sempit yang licin, serta menghadapi kondisi geografis yang sulit dijangkau, petugas kepolisian terus melakukan penyisiran secara maraton. Upaya pencarian maraton tersebut akhirnya membuahkan hasil berkat adanya informasi krusial yang diberikan oleh warga setempat. Petugas berhasil menemukan lokasi persembunyian pelaku GG di sebuah bangunan pondok tua yang berada di tengah kawasan perkebunan kebun Silaya pada Selasa malam, 4 Agustus 2026. Penangkapan tersebut berhasil dieksekusi hanya dalam kurun waktu sekitar 8 jam sejak laporan pertama kali diterima oleh pihak kepolisian. Bersamaan dengan penangkapan tersangka, tim penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga digunakan pelaku saat melancarkan aksinya maupun barang pendukung lainnya. Barang bukti yang disita meliputi 2 bilah parang, 1 unit sekop, 1 unit cangkul, 1 tas sandang, pakaian yang dikenakan pelaku saat peristiwa terjadi, serta 1 unit sarung pisau. Seluruh barang bukti tersebut kini telah diamankan di Mapolres Tapanuli Selatan untuk proses penyidikan lanjutan. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan medis serta visum et repertum di RSUD Sipirok, terungkap bahwasanya korban mengalami luka sabetan benda tajam yang sangat serius di area wajah. Korban menderita luka tajam pada pipi kiri tepat di bawah mata, serta luka robek memanjang dari area rahang hingga ke telinga dengan kedalaman mencapai 2 cm. Tim forensik dan penyidik akan mencocokkan hasil visum medis tersebut dengan barang bukti parang yang telah disita guna memastikan penyebab pasti kematian korban. Menanggapi perkembangan kasus ini,
Pihak Satreskrim Polres Tapanuli Selatan mengonfirmasi bahwasanya dugaan sementara motif pembunuhan memang mengarah pada sengketa harta warisan. Meski demikian, tim penyidik menegaskan bahwasanya motif tersebut belum dijadikan sebagai kesimpulan akhir. Polisi masih terus mendalami kemungkinan adanya faktor atau pemicu lain dengan memeriksa para saksi, pihak keluarga besar, serta saksi ahli agar seluruh fakta hukum dapat terungkap secara utuh. Atas keberhasilan penangkapan cepat tersebut, jajaran pimpinan Polres Tapanuli Selatan memberikan apresiasi tinggi kepada personel Polsek Sipirok yang bertindak sigap di lapangan. Pihak Polres Tapanuli Selatan menekankan agar seluruh proses penyidikan perkara pembunuhan antar saudara ini dilaksanakan secara profesional, transparan, dan objektif hingga berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke meja hijau.